Episode kedua ini saya akan menceritakan sebuah pertemuan tak terduga di mana mereka ini dulunya teman dekat saat di kampus. Mereka saling menyukai satu sama lain hingga akhirnya dunia kerja memisahkan mereka. Mereka juga kehilangan kontak satu sama lain hingga suatu malam pertemuan yang tak terduga terjadi. Mereka lalu pergi ke apartemen dan menghabiskan malam indah itu dengan saling melepas hasrat yang selama ini terpendam. Suatu malam, Dika baru saja pulang dari kerja lembur. Di gedung pencakar langit itu, terasa sepi dan sunyi. Berharap perjalanan singkat itu berlangsung tanpa gangguan. Dika segera bersiap untuk masuk ke dalam lift. Namun, begitu pintu lift terbuka, di dalam lift ada Rina, teman kuliah Dika yang ternyata juga pulang malam itu. Mereka ini sudah lama tak bertemu, dan rasanya jantung Dika langsung berdetak lebih cepat. Rina dengan senyum manisnya berdiri dengan memakai dress ketat di depannya. Dika masih terdiam, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Rina, yang dulu pernah menjadi bagian penting dalam hidupnya, kini berdiri hanya beberapa langkah di depannya. Wajahnya masih sama, hanya sedikit lebih dewasa, dengan senyum yang tak pernah berubah. Dika, gak nyangka ketemu di sini, sapa Rina sambil melirik Dika. Suaranya bikin suasana lift itu terasa hangat. Rina, kok bisa ada di sini? Jawab Dika yang sedikit merasa tidak percaya kalau orang yang di depannya memang benar adalah Rina. Aku sekarang kerja di sini, jawab Rina sambil memiringkan kepalanya sedikit memperhatikan reaksi Dika. Kantorku ada di lantai 23. Oh, Dika berusaha merangkai kata, tapi perasaan campur aduk membuatnya sulit berpikir jernih. Aku juga kerja di gedung ini, lantai 15. Senyum kecil muncul di wajah Rina. Dunia ini kecil banget ya. Lift mulai bergerak turun, menyisakan keheningan di antara mereka. Dika merasa atmosfer di dalam lift menjadi semakin hangat, bahkan sedikit menegangkan. Dia ingin berkata sesuatu, tapi sebelum sempat membuka mulut, Rina kembali berbicara. Gimana kabarmu, Dik? Udah lama banget sejak terakhir kita ngobrol. Suaranya lembut, hampir seperti bisikan. Baik-baik, jawab Dika dengan senyum kikuk. Kamu sendiri gimana? Baik juga, Rina mengangguk. Tapi aku nggak nyangka bisa ketemu kamu di sini. Setelah sekian lama, mereka mulai ngobrol tentang kehidupan pasca kuliah. Rina cerita tentang pekerjaan barunya di sebuah perusahaan desain yang keren. Dan Dika nggak mau kalah. Cerita tentang proyeknya yang ambisius. Kamu nggak ingat kan waktu kita ngerjain tugas bareng? Gila banget. Rasanya semua tugas itu bikin stres, kata Dika sambil tersenyum. Mengingat masa-masa itu. Rina tertawa, matanya berkilau. Iya, apalagi yang itu. Tugas kelompok yang bikin kita begadang semalaman. Untung ada kamu yang selalu bisa bikin kita ketawa. Dan meskipun lift ini agak pengap, Dika merasakan ada sesuatu yang lain. Ngobrol dengan Rina itu serasa mengembalikan banyak kenangan masa kuliah yang dulu. Dika dan Rina dulunya satu kelompok, sering barengan ngerjain tugas, main bareng, dan sekarang, setelah sekian lama, mereka bertemu lagi. Tapi seiring waktu berlalu, suasana di lift terasa semakin panas. Dika mulai deg-degan, merasa energinya meningkat. Dia merindukan saat-saat berharga mereka. Tiba-tiba, Dika merasa punya keberanian lebih dan bilang, Rin, kamu mau mampir ke apartemen aku nggak? Nggak jauh dari sini kok. Kita bisa ngobrol lebih panjang. Biar nggak terjebak di lift yang, gini-gini aja. Dika berusaha terlihat santai tapi dalam hati, dia sudah seperti roller coaster. Campur aduk antara senang dan gugup. Rina terlihat kaget, tapi senyumnya nggak hilang. Boleh juga sih, gimana kalau kita beli minum atau cemilan dulu ya? Jawabnya dengan nada ceria. Dika merasa seolah dia baru menang lotre.
Mereka keluar dari lift dan melangkah bareng ke arah apartemen Dika. Malam itu, bintang-bintang di langit seakan bersinar lebih terang, seolah mendukung rencana mereka. Sesampainya di apartemen, suasana terasa canggung sejenak. Dika, yang biasanya santai, merasa agak gugup berada di ruang yang sama dengan Rina. Dia segera berjalan ke dapur kecilnya, mengambil wadah untuk cemilan dan gelas. "Ini," kata Dika sambil menyerahkan minuman ke Rina yang sudah duduk di sofa ruang tamu. "Maaf, apartemenku kecil dan agak berantakan." Rina tersenyum lembut, membuat suasana sedikit lebih nyaman. "Nggak apa-apa, Dik. Aku senang akhirnya bisa ngobrol lagi sama kamu setelah sekian lama." Mereka duduk di sofa, hanya berjarak beberapa jengkal. Suara musik ringan dari speaker di sudut ruangan menjadi latar belakang percakapan mereka. Rina memutar gelasnya pelan, sesekali menatap Dika dengan tatapan yang sulit diartikan. "Kamu ingat nggak?" kata Rina tiba-tiba. "Dulu kita sering begadang ngerjain tugas bareng di kafe dekat kampus." Dika tertawa kecil. "Tentu saja ingat. Kamu yang selalu minta tambahan gula di kopimu, terus aku yang selalu komentar kalau itu terlalu manis. Kamu selalu nyebelin soal itu," balas Rina dengan senyum yang penuh kenangan. "Tapi aku suka caramu peduli, meskipun sering nyindir." Obrolan mereka mengalir dengan mudah, membahas masa lalu, kenangan-kenangan lucu, dan bagaimana hidup membawa mereka ke arah yang berbeda. Perlahan, kehangatan mulai mengisi ruangan, menggantikan rasa canggung yang tadi sempat muncul. Setelah beberapa saat, Dika memberanikan diri berkata, "Rin, aku nggak pernah nyangka bakal ketemu kamu lagi. Terus terang, aku sering mikirin kamu dulu." Rina terdiam, menatap Dika dengan mata yang berbinar. "Aku juga, Dik, sering banget. Tapi waktu itu aku pikir kamu nggak ngerasain hal yang sama." "Kamu salah," Dika menjawab pelan, hampir seperti bisikan. Keheningan menyelimuti mereka sesaat, tapi itu bukan keheningan yang canggung. Itu adalah keheningan penuh dengan makna, seperti dua hati yang akhirnya menemukan cara untuk saling berbicara tanpa kata-kata. Rina mendekat sedikit, menghapus jarak di antara mereka. "Jadi apa yang akan kamu lakukan sekarang, Dik?" Dika tersenyum, menggenggam tangan Rina perlahan. "Aku nggak mau kehilangan kamu lagi." Dalam suasana yang nyaman itu, kedekatan yang mereka rasakan mulai menciptakan koneksi yang lebih dalam. Malam itu, Dika sadar, pertemuan mereka bukan hanya kebetulan, melainkan kesempatan yang gak ingin dia sia-siakan. Dengan setiap detik yang berlalu, perasaan Dika makin kuat, dan berharap ini adalah awal dari sesuatu yang lebih indah. "Rina," ucap Dika sambil menatap wajah Rina. "Ya, Dik," jawab Rina tetap dengan senyum lembut dari bibir mungilnya yang manis. Suasana menjadi hening, mereka berdua hanya saling tatap, dan sedetik kemudian, bibir mereka mulai bersentuhan. Rasanya kayak segala kerinduan yang ditahan selama ini akhirnya menemukan jalannya. Dika mengecup lembut bibir Rina. Rina yang selama ini merindukan momen seperti itu langsung menyambut ciuman lembut dari Dika. Bibir mereka saling melumat satu sama lain, saling memainkan lidah hingga seolah waktu benar-benar berhenti. Suasana yang awalnya sepi mendadak dipenuhi oleh desaan samar yang menggema di kesunyian malam. Ciuman mereka semakin dalam, membawa kembali kenangan yang selama ini terpendam, membuat suasana terasa semakin intim dan penuh kehangatan. Mata mereka saling bertemu, berbicara tanpa kata-kata, menyampaikan perasaan yang telah lama terpendam. "Dika," bisik Rina dengan suara yang bergetar. "Aku nggak pernah lupa bagaimana rasanya dekat sama kamu." Dika tersenyum, matanya berbinar menatap wajah Rina yang begitu dekat. "Aku juga, Rin. Aku selalu berpikir, kalau waktu itu aku lebih berani, mungkin kita nggak akan hilang sejauh ini." Rina mengangguk pelan, seolah mengerti apa yang dirasakan Dika. "Tapi sekarang kita di sini. Mungkin ini
kesempatan yang enggak boleh kita sia-siakan. Mereka melanjutkan momen itu dengan penuh rasa, membiarkan setiap detik terasa berarti. Bukan hanya karena hasrat, tetapi karena perasaan yang tulus di balik semua itu. Dalam diam, mereka menyadari bahwa malam ini bukan sekadar pertemuan, melainkan awal dari sesuatu yang baru, atau mungkin kelanjutan dari cerita lama yang sempat tertunda. Rina mulai membukakan kancing-kancing dari kemeja warna biru muda yang sedang dipakai Dika. Sambil terus berciuman, Dika membantu Rina yang mencoba melepas kemejanya. Kemudian Rina mulai melepaskan dressnya yang melilit di badan. Tentu saja hal itu membuat jantungnya Dika begitu berdebar. Matanya terbelalak, bahkan mulutnya kayak mau teriak saking terpesonanya melihat kecantikan Rina di depannya. Rasanya kayak dunia cuma tersisa mereka berdua, terjebak dalam badai rasa. Gunung kembar putih dengan dua puncak berwarna merah muda seolah menantang Dika untuk segera mendaki. Melihat pemandangan itu, paku bumi milik Dika seolah semakin berontak ingin segera lepas dari sesaknya celana yang dipakainya. Saat Dika masih terbelalak menatap keindahan itu, Rina mengangguk pelan seolah memberikan kode pada Dika agar gunung kembar miliknya segera diraba. Belum pulih dari keterpukauan, secara tiba-tiba Rina menarik kedua tangan Dika dan menempelkan pada gunung kembarnya. Terasa kenyal dan lembutnya gunung itu. Tangan Dika kini meremas seluruh gunung itu. Rina memejamkan mata seolah menikmati setiap tarian jari-jari tangan Dika pada gunung kembar miliknya. Setiap gerakan, setiap sentuhan, semakin membangkitkan perasaan yang selama ini tersembunyi. Rina dan Dika mulai saling menjelajahi. Rina dengan gerakan lembut, namun penuh keyakinan, mendekatkan dirinya pada Dika. Tidak ada lagi rasa canggung di antara mereka, hanya kehangatan yang semakin menyelimuti, seperti api yang mulai menyala di tengah malam. Jemarinya bergerak perlahan melepaskan penghalang terakhir yang ada pada tubuh Dika untuk membebaskan sesuatu yang sedang terpenjara. Dika hanya bisa diam. Tubuhnya terdiam namun pikirannya bergejolak. Ketika Rina mendekat, ia merasa seperti waktu melambat. Setiap detik terasa begitu mendalam dan bermakna. Sentuhan bibir Rina begitu terasa lembut, hampir seperti bisikan angin yang mengalir di kulit, tetapi meninggalkan jejak yang tidak akan pernah ia lupakan. Dengan gerakan yang mengalir, penuh rasa ingin tahu, Rina menunjukkan keintiman tanpa keraguan, seperti seorang seniman yang mengekspresikan cintanya pada kanvas yang telah lama kosong. Setiap gerakan, setiap sentuhan, seperti menciptakan simfoni, penuh keindahan dan rasa yang tak bisa terlukiskan dengan kata-kata. Dika menahan napas, merasakan intensitas yang menggema di seluruh tubuhnya. Ada kehangatan yang tak hanya mengisi ruang tapi juga di bagian intimnya. Malam itu, tanpa kata-kata, mereka saling menjelajahi dengan cara yang paling intim dan penuh rasa. Tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi keraguan. Hanya ada dua hati yang akhirnya bersatu kembali, melepaskan semua yang terpendam dalam kehangatan malam yang tak tergantikan. Kemudian kini saling berganti Dika, dengan gerakan perlahan dan penuh kelembutan, berlutut di hadapan Rina, tepat di depan tempatnya duduk di sofa. Dalam keheningan yang dipenuhi kehangatan, ia meraih ujung kain yang membalut tubuh Rina, membebaskan batas terakhir yang dipakai Rina. Rina hanya bisa terdiam, matanya menatap lembut ke arah Dika, sementara ia mendekat seperti angin malam yang menyentuh permukaan air. Sentuhannya lembut, setiap gerakannya penuh rasa ingin tahu, seperti seorang pengembara yang menemukan tempat perlindungan di tengah perjalanan panjang. Dika menjelajahi bukit kecil berhutan jarang milik Rina dengan hati-hati. Setiap gerakan terasa seperti ungkapan dari perasaan yang selama ini terpendam. Rina menghela napas, tubuhnya merespons dengan cara yang tak bisa ia kendalikan. Ada rasa yang mengalir, hangat, mendalam, dan tak terlukiskan. Malam itu seperti memiliki alur sendiri,
mengarahkan mereka untuk meninggalkan ruang tamu menuju tempat yang lebih pribadi. Tanpa kata-kata, hanya dengan saling menatap, mereka berdua berdiri dan bergerak bersama menuju kamar. Di dalam kamar, suasana berubah. Cahaya lampu yang redup menciptakan bayangan lembut di dinding, mempertegas keintiman yang terasa kian mendalam. Rina dan Dika, yang selama ini terpisahkan oleh waktu dan jarak, kini tak lagi memiliki penghalang apapun. Setiap langkah mereka di ruangan itu, setiap sentuhan, menjadi bahasa tanpa suara yang hanya mereka pahami. Dika menatap Rina, matanya dipenuhi dengan rasa yang tak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Ia mendekat, membiarkan tangannya menjelajahi dengan penuh kelembutan, seperti ingin memastikan bahwa momen ini nyata, bahwa mereka benar-benar ada di sini bersama. Rina membalas dengan senyuman kecil, menarik Dika ke arahnya dengan gerakan yang penuh keyakinan. Ketika mereka berbaring di atas tempat tidur, dunia luar benar-benar menghilang. Hanya ada kehangatan, desah napas yang saling berpadu, dan perasaan yang begitu mendalam. Dalam keheningan yang penuh arti, mereka melanjutkan perjalanan yang telah mereka mulai di ruang tamu. Membiarkan malam membawa mereka pada titik di mana semua yang terpendam akhirnya menemukan kebebasannya. Tubuh mereka saling menyentuh lebih sering, dan Dika bisa merasakan detak jantung Rina yang lebih cepat, seirama dengan jantungnya sendiri. Magnet yang menarik mereka lebih dekat tak bisa lagi dihindari, membawa mereka kini berada di ranjang. Dunia sekarang hanya mereka, semua yang ada hanyalah mereka berdua. Dua hati yang lama terpisah, kini bersatu kembali dalam cara yang tak terduga, penuh gairah dan perasaan yang sulit dijelaskan. Rina menatap Dika dengan tatapan yang dalam, penuh arti. "Dik, kita bisa lebih dari ini kan?" Dika mengangguk, suaranya hampir berbisik. "Kita bisa, Rin. Aku gak akan pernah melepaskanmu lagi." Malam itu terasa seperti waktu yang berhenti sejenak. Dika dan Rina terjebak dalam pusaran perasaan yang begitu kuat, tak ingin momen ini cepat berlalu. Setiap sentuhan dan gerakan, setiap bisikan lembut yang keluar dari bibir mereka, membuat dunia di luar kamar itu seakan menghilang, digantikan oleh kenyataan baru yang mereka ciptakan bersama. Rina memeluk Dika erat ketika sebuah benda tumpul yang hangat dan sangat keras, seperti pohon ratus tahun yang akarnya menjalar mulai memasuki goa kecil yang sempit di bukit, yang berhutan jarang miliknya. Rina merasakan kehangatan tubuhnya yang begitu dekat. Matanya terpejam saat benda itu terasa semakin masuk menusuk, mengiris perlahan dinding-dinding. Rina merintih, meski tak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Rasanya, segala yang ia butuhkan kini ada di hadapannya. Bukan sekadar hasrat, tetapi juga kenyamanan, ketenangan yang hanya bisa ditemukan dalam pelukan seseorang yang pernah begitu dekat di masa lalu. "Rina," Dika berbisik, suaranya dalam, penuh makna. "Aku gak pernah ngebayangin bakal ada momen kayak gini." Rina mengangkat wajahnya, menatap Dika dengan mata yang penuh pengertian, seakan tahu apa yang ada di dalam pikiran Dika tanpa harus diungkapkan. "Aku juga, Dik. Rasanya kayak mimpi." Mereka tidak terburu-buru. Tidak ada kebutuhan untuk melanjutkan ke hal-hal yang lebih cepat. Malam ini adalah tentang menikmati setiap detik yang ada, merasakan kehadiran satu sama lain sepenuh hati. Mereka berdua membiarkan diri larut dalam alunan waktu yang terasa sangat indah dan penuh kedamaian. Sentuhan-sentuhan mereka lembut, penuh rasa sayang. Setiap gerakan, setiap hembusan nafas menciptakan suasana yang begitu hangat, bahkan lebih hangat dari apapun yang pernah mereka rasakan sebelumnya. Rina menyentuh pipi Dika dengan jemarinya, melukis senyum di wajahnya. "Aku senang banget bisa ketemu kamu lagi, Dik. Setelah semua waktu yang hilang." Dika menatapnya dalam-dalam. Matanya penuh dengan emosi yang sulit digambarkan. Nafasnya terengah. "Aku juga, Rin. Rasanya ini lebih dari sekadar pertemuan. Ini seperti
kembali ke rumah. Rina tertawa pelan, suaranya lembut dan penuh kehangatan. Kamu memang selalu punya cara untuk membuat segala sesuatu terasa lebih berarti. Dika hanya tersenyum, memeluknya lebih erat, sambil terus menancapkan paku bumi di ladang milik Rina. Dika menikmati momen itu tanpa memikirkan apapun selain keberadaan Rina yang kini berada di bawah tubuhnya. Waktu berjalan perlahan dan mereka tidak merasa perlu untuk mengubah apapun. Malam itu, mereka hanya ada untuk satu sama lain, menikmati detik-detik yang seakan tak akan pernah terulang. Gesekan tubuh mereka semakin intens, setiap gerakan terasa lebih dekat, seolah-olah dunia di sekitar mereka menghilang dan hanya ada keduanya. Hembusan napas yang cepat dan tak teratur menciptakan suasana yang hampir seperti musik, satu ritme yang berpadu dengan sempurna. Dika merasakan kehangatan tubuh Rina yang begitu nyata. Setiap sentuhan seperti mengalirkan listrik ke seluruh tubuhnya. Begitu banyak perasaan yang terpendam kini muncul dalam bentuk yang tak bisa lagi dibendung. Rina merasakan jantungnya berdegup kencang, dan perasaannya yang sudah lama terkubur kini kembali bangkit. Sensasi itu begitu kuat, ia bisa merasakan panas yang mengalir di tubuhnya, dan setiap detik yang berlalu semakin menyatukan mereka dalam cara yang sangat mendalam. Dika, suara Rina bergetar dan terengah, seolah ada ribuan kata yang ingin keluar. Namun hanya nama Dika yang bisa ia ucapkan. Dika hanya bisa merespons dengan bisikan lembut. Aku di sini, Rin. Aku nggak akan pergi lagi. Keringat di tubuh mereka mulai bercampur, membaurkan kehangatan dan hasrat yang sudah lama terpendam. Mereka berdua saling merasakan tubuh dan hati yang seakan tidak bisa dipisahkan lagi. Setiap sentuhan mereka semakin dalam, seakan momen ini adalah sebuah perjalanan yang ingin mereka jalani bersama, tanpa ada rasa takut atau ragu. Mereka tidak lagi memikirkan waktu. Semuanya terasa begitu nyata dan intens, seolah ini adalah saat yang telah lama mereka tunggu. Namun tak pernah mereka pahami sampai sekarang. Rina melenguh, dan suara itu lembut namun penuh emosi, meresap ke dalam jiwa Dika. Setiap detik, setiap sentuhan, semakin membawa mereka pada titik yang tak terelakkan, di mana semuanya terasa seperti ledakan dari perasaan yang telah lama terpendam. Dika, dengan napas yang berat, mendesah panjang, sesuatu yang memaksa untuk dilepas mulai menjalar dari ujung kaki hingga ubun-ubun seperti aliran listrik tegangan tinggi, kemudian keluar menyembur dan membuat Dika terasa terbang melayang hingga tubuhnya bergelinjang dan bergetar seiring aliran yang keluar membanci setiap sudut hangat di dalam tubuh Rina. Jeritan Rina yang indah menggema di udara, berbarengan dengan suara itu bukan sekadar ekspresi fisik, tetapi juga tanda dari kedalaman perasaan yang telah lama tidak terungkapkan. Dika merasakan setiap getaran dari pelukan Rina yang semakin erat memeluknya. Koneksi yang mereka ciptakan terasa begitu intens, seperti saling menyerahkan diri sepenuhnya dalam kepercayaan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Saat mereka akhirnya melepaskan apa yang terpendam dalam diri mereka, itu bukan hanya tentang tubuh tetapi tentang semua perasaan yang telah tertahan lama, tentang kenangan yang kembali hidup, tentang cinta yang mulai meresap dalam setiap pori tubuh mereka. Ada perasaan saling memiliki yang tumbuh dengan begitu kuat. Mereka saling menguatkan, saling memberi, dan merasakan bahwa momen ini adalah bagian dari sebuah perjalanan yang lebih besar. Mereka terbaring berdekatan dalam keheningan yang penuh makna, saling memeluk tanpa kata-kata. Hanya ada detak jantung yang bersatu, satu irama yang menyatukan mereka dalam cara yang tidak bisa dijelaskan. Dika menatap Rina dengan tatapan penuh kehangatan dan pengertian. Aku gak pernah merasa seperti ini sebelumnya, Merin. Rina membalas dengan senyum yang penuh arti. Aku juga, Dik. Mungkin ini yang kita butuhkan untuk benar-benar mengerti satu sama lain. Malam itu mereka berdua tahu
bahwa perjalanan ini baru dimulai. Ada banyak hal yang harus mereka hadapi, tapi untuk sekarang mereka hanya ingin menikmati kebersamaan ini, merasakannya sepenuh hati. Mereka larut dalam momen menggairahkan yang tak terlupakan. Semua terasa sempurna. Rina dan Dika dalam pelukan masing-masing merasakan kehangatan dan ketulusan. Akhirnya, saat pagi menjelang, mereka terbangun dalam dekap, hangat satu sama lain. Senyum lebar menghiasi wajah mereka. Hari itu kebetulan hari Sabtu, dan mereka sama-sama libur. Jadi Rina memutuskan untuk tak buru-buru pulang. Mereka menghabiskan waktu bersama di apartemen. Sungguh hari yang mengubah segalanya. Bukan hanya pertemuan tak terduga di lift, tetapi juga menemukan kembali satu sama lain dalam cara yang paling luar biasa. Dika dan Rina pun berjanji untuk menjaga hubungan ini. Tak hanya malam itu, tetapi selamanya. Kisah cinta yang berawal dari pertemuan tak terduga di lift, kini siap untuk menjelajahi babak baru.